Hello good people, how are you today? I hope you're fine with your family. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Linda dalam pelajaran pendidikan agama. Halo adik-adik kelas 4. Saat ini kita akan belajar pendidikan agama dengan materi mengembangkan kemampuan diriku. Sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini, mari kita sikap berdoa yang sopan. Kita buka pelajaran kita di hari ini dengan kita berdoa dalam bahasa Latin. Sikap berdoa yang sopan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nah adik-adik, setelah kita berdoa di pagi hari ini, sekali lagi materi kita hari ini tentang mengembangkan kemampuan diriku. Mengembangkan kemampuan diriku. Sebelum kita lanjut, kita menyanyi bersama-sama lagu sekami. Yesus punya sekolah. Menyanyi bersama ya. Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah. Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah. Di bukit, di lembah, di pantai juga ada. Banyak muridnya, tiap hari bertambah. Ajaran utama, cinta Tuhan dan sesama. Saling menghormati, menghargai. Saling bantu tanpa pilih, tanpa pamrih. Kelompok kecil misioner, doa derma itu hidup dan karyanya. Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah. Di bukit, di lembah, di pantai juga ada. Banyak muridnya, tiap hari bertambah. Ajaran utama, cinta Tuhan dan sesama. Saling
Nah adik-adik, setelah kita menyanyi bersama, selanjutnya mari kita saksikan cerita Alkitab tentang talenta dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Demikianlah perumpamaan tentang talenta yang telah kita lihat dalam kitab suci tadi. Selanjutnya, mari kita saksikan 2 orang teman dalam cerita ini yang membahas tentang talenta atau bakat.
Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Apakah kalian juga sudah tahu bakat atau talenta yang ada dalam diri kalian? Oke adik-adik, Tuhan memberikan kita semua talenta atau kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Dan hendaknya bakat atau talenta itu harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Cara mengembangkan talenta atau bakat kita seperti yang kita sudah saksikan dalam cerita tadi. Nah, sekarang kita masih duduk di bangku sekolah, berarti kita harus mengembangkan bakat kita, tekun dan giat belajar agar kita menjadi orang yang pintar atau cerdas, sehingga di kemudian hari kita kelak dapat mencapai cita-cita kita. Dan jangan lupa rajin membaca kitab suci dan selalu berdoa. Demikianlah materi kita hari ini tentang mengembangkan kemampuan diriku. Selanjutnya Ibu akan menampilkan rangkuman materi kita. Silakan ditulis di buku catatan kalian. Ini rangkuman materinya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan tugas kalian untuk hari ini. Ditulis dan dijawab, lalu dikirimkan ke jaringan pribadi Ibu Linda. Semoga kita semua dapat mengembangkan kemampuan atau talenta di dalam diri kita masing-masing. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Kita tutup dengan kita buat tanda salib. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. See you next week.